Seperti yang saya bilang tadi ya, tentang water separator di Hino lebih maju ke depan sedikit. Begitu juga dengan ini, indikator-indikator yang ada di kendaraan Hino truk ya. Salah satunya tuh ini teman-teman, RPM masih jarum, kemudian kilometer juga masih jarum. Nah ini indikator temperatur, indikator solar sudah digital. Padahal ini Canter Euro 2 ya. Oh maaf, Hino Euro 2, tapi indikatornya sudah digital. Ya ada kemajuan dibandingkan yang tipe-tipe lainnya, dia masih manual semua. Yang Euro 4 pun masih manual. Hidup kepala hijau. Diwalik Pak, Bisa nggak diwalet? tapi tetap Ini ada trouble teman-teman. BSW tidak terdeteksi. Untuk mobil yang 4x4 Mitsubishi Ultimate atau Mitsubishi Triton Pajero Ultimate ya, itu sudah dilengkapi dengan namanya ini BSW, blind spot. Jadi di spionnya itu ada sebuah indikator. Ketika ada mobil lewat atau sepeda motor lewat atau apa lewat, dia akan kedip-kedip menandakan bahwa ada mobil atau sepeda motor yang lewat, biar kita tidak belok nganan atau ngiri secara mendadak. Jika bermasalah akan muncul BSW tidak tersedia sementara ya. Sensornya itu ada di bagian belakang kendaraan ini. Double filter untuk kendaraan Pajero Sport bagi yang suka minum solar. Ini yang Pajero tipe Dakar, filter asli bawaan mobil. Dan ini water separator punyanya truk Canter, dipasangkan di Pajero. Bisa pakai cara ini atau bisa pakai yang punyanya L300. Kalau model seperti ini tambungannya besar ya, jadi solarnya yang mengendap di sini juga banyak. Ini di dalamnya ada filternya juga, sebagai filter solar, sebagai penyaring kotoran. Ini juga berfungsi sebagai mengendapkan air yang ada di kandungan solar. Ya, bagus ya. Coba pasang ini biar mobil, injektor mobil Anda tetap awet. Transmisi matic model seperti ini itu wajib ganti oli maticnya di 40.000 km ya. Nah, yang suka telat ganti oli matic, yang suka tarikannya asal-asalan, yang suka menggunakan mobilnya dengan cara tidak benar, nah nanti efeknya itu adalah matic Anda akan cepat rusak. Rusaknya bagaimana? Rusaknya itu dengan diketahui ketika nanti di posisi D ya, dilepas rem itu mobil nggak jalan, itu berarti kampas maticnya sudah habis. Atau di posisi R, dilepas rem mobil nggak bisa jalan sendiri, harus dibantu dengan gas, harus dibantu dengan injak gas ya. Segera ganti oli maticnya rutin. Mobil L300 diesel Euro 2 itu masih menggunakan timing belt. Biasanya kalau timing belt ini putus, yang sering terjadi itu rocker armnya ini pada patah ya, pada patah, asnya pada bengkok, klepnya jarang sekali yang bengkok, hanya rocker armnya. Untuk yang Euro 4 tidak ada lagi yang namanya timing belt. Timing beltnya sudah tidak ada, lifetime tidak ada penggantian timing belt. Dia menggunakan sebuah rantai timing chain seperti pada kakaknya di Pajero Sport ya. Terutama Pajero Sport yang keluaran 2016 ke atas teman-teman. Jadi sekarang ini mobil yang nggak pakai timing belt lebih gampang perawatannya. Yang penting tuh olinya rutin diganti. Pemeriksaan rem itu dilakukan tidak hanya ketika ada kendala. Nah, seperti ini mobilnya itu tidak ada kendala,
Tapi setelah remnya dibuka basah teman-teman. Nah, minyak remnya keluar dari wheel cylinder. Ini menandakan bahwa seal ini itu sudah bocor. Segera diganti daripada nanti nyeplos di jalan, remnya tidak pakem, remnya jadi blong, terjadi kecelakaan. Rawat ya kendaraan Anda sebelum rusak. Cek secara berkala rem mobil Anda setiap 10.000 km. Namanya manusia itu pasti banyak keinginan ya. Seperti kalau kita belum punya sepeda, rasanya itu pengen punya sepeda. Biar nanti kalau kita kemana-mana itu nggak jalan kaki. Tapi setelah punya sepeda, enak ya punya motor. Akhirnya mau beli motor. Biar kemana-mana bisa jauh nggak capek. Sudah punya motor, enak ya punya mobil, nggak kepanasan, nggak kehujanan. Sudah punya mobil, wah itu kok mobilnya keren ya. Mobilnya Pajero, ada atapnya yang bisa dibuka. Pasti bagus nih kalau jalan-jalan ke gunung, lihat pemandangan. Namanya manusia ya, kurang bersyukur. Tapi selalu saya alhamdulillah. Jika Anda mengendarai Expander, mau nyalip mobil trailer yang panjang dan besar, posisi D itu agak ngeden dan merasa tenaganya kurang, diginin aja teman-teman caranya. Dipaksa, ditekan satu kali, di sini akan tanda OD off. Artinya overdrive off. Berarti ketika Anda posisi di sini D itu masuk gigi 4. Ketika tombol tadi ditekan ini muncul OD off, dia akan masuk ke gigi 3. Kalau mobil manual seperti kalau kita mau dari gigi 4 kita turunkan ke gigi 3. Kita untuk injak gas, akhirnya apa? Tenaganya dapat langsung set, bisa nyalip trailer atau bis yang panjang. Itu ya caranya ya, tinggal dipencet. Ganti timing belt set lur. Kalau ganti jangan setengah-setengah, ganti itu harus semuanya. Timing belt kecil, timing belt besar, laker kecil, laker besar. Laker nih yang dimaksud adalah laker tensioner ya. Biar nanti jika nanti Anda ganti timing belt saja tiba-tiba lakernya ambrol, Anda yang susah karena harus keluar uang lagi. Memang kalau ganti seperti ini itu harus set, mahal di muka, tapi kalau di mesin akan awet dan aman. Ini sudah pemasangan timing belt. Kita putar satu kali putaran untuk memastikan bahwa tanda timing itu harus pas dan tidak ada kendala saat diputar. Biar nanti waktu start mesin aman dan juga pemilik nyaman. Nih teman-teman, kalau mobil Anda itu remnya kurang pakem, remnya melurut, biasanya itu ada masalah di rodanya. Nah, rodanya biasanya dari luar seperti ini kan terlihat basah ya, sehingga nanti mobil Anda remnya itu bermasalah. Kalau dia kering berarti aman. Nah, ini kondisinya ini tadi sealnya bermasalah karena minyak remnya selalu berkurang, selalu dijok. Ternyata di salah satu rodanya ini bermasalah untuk remnya, sehingga harus diganti kip. Dan ternyata juga grease-nya ini juga sudah sudah mencair, dan ini sealnya kita ganti yang genuine part. Jika mobil Anda mengalami gejala suara bengung saat jalan, bisa jadi bengungnya itu karena laker. Ya, lakernya setelah dibongkar nanti seperti ini kondisinya. Nah, lakernya terlihat, gotrenya seperti ini.
Kalau gotri nggak terlihat rusaknya, tapi kalau rumahnya dia akan terlihat rusaknya seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya wajib diganti biar nanti mobil Anda lakernya tidak ambrol di jalan. Kalau nggak diganti, Anda biarkan lama-lama aus, kocak-kocak, kocak-kocak dan kocak, akhirnya kocar-kacir, ambrol dan akhirnya mogok di jalan. Bayangkan kalau mobil Anda muatan, mobil Anda pas kondisinya urgent penting, ambrol di jalan, bikin emosi terus. Kalau di Canter Euro 4 mogok biasanya itu kan masuk angin atau aliran solarnya tidak jalan. Nah, yang biasa terjadi lagi itu adalah fuel cut motornya ini bermasalah. Euro 2 ya teman-teman ya. Karena kalau yang sudah Euro 4 dia tidak ada lagi namanya fuel cut motor. Ini fuel cut motor dihubungkan dengan bospon dengan sebuah kabel ini. Dia bisa buka dan nutup jalur bahan bakarnya. Jadi ketika mobil Anda mogok kok tidak bisa di starter, tidak bisa hidup, bukan karena solarnya habis, bisa jadi ininya bermasalah. Fuel cut motor posisinya ketika mati itu seperti ini ditarik ke atas, tapi ketika hidup mesin ini harus ke bawah gitu ya teman-teman ya. Saya sarankan kalau Anda beli mobil second yang kualitas premium gagah untuk anak muda ya mobil ini teman-teman, Mitsubishi Outlander Sport yang tipe PX, dimana kalau malam ya ininya bisa dibuka, bisa melihat bintang, bisa melihat bulan. Kalau siang nggak usah melihat matahari panas ya, ditutup saja. Jadi mobil 4 baris ini keren ya, untuk anak muda itu cocok lah, gaul, bodinya juga oke. Untuk masalah urusan bensin yang tidak tahu itu malah boros seperti itu. Tapi kalau yang sudah make ya normal-normal aja, standar, nggak boros ya juga nggak irit, standar lah gitu ya. Outlander Sport PX transmisi matic. Nah ini penyebab salah satu bunyi abnormal dan mesin getar pada expander ya, ternyata itu engine mounting sebelah kanan. Kocak parah lur. Jika Anda mengalami hal yang sama, suara abnormal di saat mundur atau maju, getarannya sampai ke bodi atau lewat jalan jelek, lotak-lotak, ledak-ledak. Nah, bukan dari suspensi kaki, tapi ternyata dari engine mountingnya. Kilometer mobil ini sudah 100.000 km ya. Jadi kalau mungkin mobil Anda sudah 100.000 km, bisa jadi ininya sudah rusak. Lur, tak kandhani lur. Wingi aku iku dicurhati koncoku. Koncoku iku jarene iku ditembung utang kanca-kancane. Pinjem 100, pinjem 100. Nah, jarene koncoku iku ngene lur, ya Allah Gusti, aku kok do diutangi kanca-kancaku. Aku wis siap juga ya Gusti. Jarene iki kanca-kancane iki do ora percaya nek wonge ora duwe duit lur. Makane do ditembungi utang. Ya koncoku iku ya nyebut, ya Allah, konco aku siap sugih ya Gusti. Lah jarene iki urange duit, rande duit, tapi kanca-kancane iki gak percaya nek ternyata wong iki bener-bener gak nggih duit. Makane do dijaluki utang lur. Piye ngono ku lur ya? Aku dhewe dijaluki saran ya bingung. Yo bersyukur ae berarti kowe alhamdulillah. Ngomongku ngono lur. Jadi yo tetap syukur ya. Kan soale dianggap kancane iki duwite akeh. Perbaikan pretensioner lur. Jadi kalau airbag Anda mencala itu bisa diakibatkan oleh beberapa hal, dari clock spring, airbag sensor, kemudian pretensioner, bermacam-macam tergantung di scan munculnya apa. Seperti ini ya, pretensioner, harganya mahal lur. Jadi kalau airbagnya nyala ya siap-siap dana,
dapat Vario 2 mungkin. Bisa dilihat dengan di sini indikator airbag ya. Nah, ini loh. Indikator airbag nyala ya. Jadi ketika mesin hidup ini harus mati. Jika nyala, waspadalah. Waspadalah, kejahatan ada di mana-mana. Kenapa ya orang itu terlihat bangga atau terlihat wah ketika mengendarai mobil 4x4? Kadang ada kita lihat ya, lucu ini. Mobil yang enggak 4x4 tapi di emblem belakang itu dikasih stempel atau stiker timbul atau apalah, ditulis ya 4x4, padahal mobilnya enggak 4x4. Padahal kalau kita beli mobil 4x4 itu juga kita nggak sering pakai juga ya, nggak pernah pakai lah mungkin ya, hanya untuk apa ya, gaya-gayaan. Oh ini tipe tertinggi jadi harganya mahal atau gimana ya teman-teman ya. Padahal ya kalau untuk kota-kota ya cukup 4x2 sudah oke, sudah bagus. Kecuali kalau memang mobilnya ini benar-benar ditambang untuk off-road, untuk medan berat bermuatan ya. Tapi kan kadang mobil ini bukan untuk muatan. Spare part baru dari Mitsubishi dengan kode 15200W010P. Oil filter oli untuk kendaraan Mitsubishi New Pajero Sport yang tipe Exit. Jadi New Pajero Sport yang Exit itu mesinnya masih menggunakan 4D56. Dia menggunakan filter oli terbaru seperti ini. Oke, kita coba buka bentuknya seperti apa. Kok kecil memanjang ya. Biasanya kan modelnya itu besar kayak L300 itu. Nah ini kecil memanjang. Dia kayak punya expander, cuma ini agak panjangan ya. Kecil tapi panjang. Bisa digunakan untuk New Pajero Sport yang tipe Exit atau di Pajero Sport lama. Bisa juga pasang seperti ini karena mesinnya sama. Lokasi sekring untuk kendaraan truk canter Euro 4. Nah ini lokasi-lokasinya teman-teman. Jadi ketika mengalami masalah bisa dicek satu persatu. Dan jangan lupa ketika mengembalikan fuse itu ya sesuai tempat sebelum Anda ambil. Jangan digeser ke kanan atau ke kiri, nanti malah bingung. Berbicara soal pilihan memilih atau pilihan dikasih, kadang itu banyak yang kurang bersyukur ya. Sebagai contoh ini saya pernah lihat itu orang dikasih sepeda atau sepeda motor atau mobil. Kalau orangnya ini nggak punya apa-apa, belum punya motor, belum punya sepeda, belum punya mobil, dia akan pilih ke sepeda karena dia nggak bisa naik motor. Berbeda kalau yang sudah punya motor, dia akan memilih dikasih mobil karena dia akan belajar naik mobil.